Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangatuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, Tumalabi'u yang saya hormati dan saya muliakan, Guru Tazil Abidin yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo yang saya hormati dan saya muliakan, Kasub Sektor Kecamatan Luyo yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Desa Mandu yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Pengurus Cabang Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Polewali Mandar yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Rijalul Ansor Kabupaten Polewali Mandar, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, panitia yang melaksanakan acara ini yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin wal hadirat, Tumalabi ingkang nana hadir hingga membaca Fatihah menggurut taknya berangkat di bumi mungkin menggurut tak wali na pengatala di Mandar, menggurut tak di Haji Muhammad Tahir Malapio, menggurut tak di Haji Muhammad Saleh Tomatin Budi Pertusuan, menggurut tak Profesor Doktor Ki Haji Safuddin Tomatin Pembilin Bang Majene. Lahum al-Fatihah. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah jam 10 lewat ya Bu deh. Saya tidak panjang lebar berceramah. Ya kita ceramah sampai jam 1 malam saja. Enggak melahir. Jam 1 malam saya ceramah, Bapak Ibu yang senang, saya yang terkapar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, pengelebihnya dan hadir. Itu yang dimaksud dengan hijrah. Hijrah itu batuan gerak. Uya, nasang manda. Gerak. Rambutnya yang tadinya hitam menjadi uban, ya sangat hijrah. Ya. Bayi ke balita, ke remaja, dewasa, kawin, ada anaknya, nyapu, dia sangat hijrah Bu. Ini hijrah tabi'i. Kalau dalam bahasa filsafat, gerak kualitatif, gerak kualitatif, manas. Kertas yang tadinya putih menjadi buram, itu namanya hijrah. Tadinya tidak pakai jilbab, pakai jilbab, itu hijrah. Hijrah artis soal. Tadinya tidak pakai jenggot, pakai jenggot, itu hijrah. Tadinya tidak pakai celana cingkrang, celana jadi cingkrang, itu juga. Tapi ini hijrah, sangatlah hijrah tabi'i. Amma anu biasa. Kenapa anu biasa? Karena wita. Yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, ada namanya hijrah yang kedua disebut dengan
hijrah qalbiyah, hijrah hati. Yang tadinya di hatinya itu penuh dengan urusan dunia, kalau dia hijrah, hatinya tidak lagi dipenuhi dengan urusan dunia, tapi dipenuhi oleh tumapunari alimuri. Siapa yang punya rino ini? Ibu, Allah Ta'ala. Ini sangat hijrah. Apa saya hijrah? Hijrah qalbi. Dulu sambayang sekedar menggugurkan kewajiban. Allah rai, Allah nau, majuris. Allah rai, Allah nau, Allah nau. Majuris sambayangi nasowe pun Allah Ta'ala, tapi yang hadir adalah sambayang tadi pun Allah Ta'ala. Apa hadir lagi-lagi lukayan undi-undi, mau ibu-ibu hadir arisan seragam, tapana mas sambayangi hadir pun Allah Ta'ala, tapi masih sisa sekali ingat Allah, ingat lagi arisan, ingat lagi Allah, ingat lagi ingrang. Nah, kan sisa-sisa gitu ya. Sisa-sale, imbangi pun Allah Ta'ala, imbangi lino. Pun Allah Ta'ala, lino. Pun Allah Ta'ala, lino. Memang itu pas sampai dia, itu juga disebut hijrah. Hijrah dari sambayang tidak ingat Allah menjadi ingat Allah. Ini yang dimaksud dengan hijrah. Tapi kalau kita menggunakan kata dasar hijrah itu huwa atau hiya minal khataya waz zunub. Minal khataya waz zunub. Menghindari keburukan itu hijrah. Makanya ada ulama mengatakan menghindari perbuatan jelek itu Bapak Ibu itu jauh lebih mulia dibanding mapugau acuanga. Dan anak banyak baik. Jadi menghindari kejelekan, menghindari keburukan itu jauh lebih mulia dibandingkan berbuat kebaikan. Karena ada juga orang berbuat jelek, berbuat baik juga, berbuat jelek, berbuat baik juga. Itu belum hijrah. Apa itu hijrah? Tinggalkan ini keburukan itu. Itu kata-kata dasar. Karena kalau hijrah tempat, pasangan Rasulullah SAW berkata, la hijrah ba'da fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah itu setelah Makkah dibuka. Setelah Makkah dikuasai oleh Anda mau dia hijrah mau. Tanya mau hijrah tabi'i. Tapi hijrah apa? Hijrah qalbiyah dia tadi. Kemudian yang ketiga dia tuh di sana hijrah rabbaniyah. Apa itu hijrah rabbaniyah? Hijrah rabbaniyah itu Bapak Ibu hadirin. Kalau tadi hijrah qalbiyah itu hati dipenuhi Allah, hanya Allah yang ada dalam hati. Kalau hijrah rabbaniyah adalah la ma'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah kecuali sama misalnya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pemahaman orang juga hijrah. Sekarang kalau bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, apa artinya la ilaha illallah? Apa betulnya la ilaha illallah? Mesti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu paham tentang Allah, Anda mau hijrah itu amma sama dua. Kalau mau meningkat hijrah kepada Allah, mesti memahami la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah,
Tetapi apa? Andang dia musuba sagarina Allah. Nah, itu hijrah. Apa mau kita kadang-kadang mengaku masuk Allah Ta'ala, nah, tapi masih banyak yang kita takuti selain Allah. Mereka masih Allah Ta'ala, tapi ada selain Allah yang murakke. Misalnya Pak Desa, misalnya Pak Desa merakke dari bupati. Apa sama atasannya? Sama baik utama merakke ini kan. Ada sebenarnya teman profesor doktor macam. Karena profesor doktor itu kalau di akademik itu Anda boleh toleran namanya, dia yang paling top. Tapi ini profesor doktor sudah malai tahu yang dan alai ini nak canggung sih dalam bahaya juga ini. Ini pemahamannya apa? Pemahamannya masih di tahap tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau dia bilang yang dan dia musuh kecuali kepada Ta'ala, tidak ada lagi tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ah, itu yang disebut dengan hijrah. Kemudian dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Kalau mau lagi hijrah lebih ke atas lagi, mau Anda tidak akan tahu kecuali akan tahu lebih Allah. Itu juga hijrah. La maksuda illallah, itu juga hijrah. Nah, itu juga hijrah. Dari tadinya dia menjadi Rio, itu namanya hijrah. Jadi hijrah sebenarnya bapak-bapak ibu hadirin itu harakatul hayat, geraknya kehidupan, dari perbuatan yang jelek menuju kepada hal yang dan balik. Makanya bagaimana caranya untuk mengawali hijrah yang baik itu? Jangan merasa lebih mulia dari orang lain. Kalau ada istri bilang sama suaminya di dalam hatinya, saya ini anugerah bagimu, sementara kau itu musibah bagiku. Kan dia cek kisah oleh anak Ibrahim bin Adam. Menang Gruta Ibrahim bin Adam ini apa ya? Anda maka berbeda. Pendei, marumbo, maloto. Tapi benena masya Allah luar biasa. Malo susu, malo sana toy. Mana lebih tinggi malo sana, malo susu ibu? Hah? Malo susu deh. Ini karena saking cantiknya ini anak guru Ibrahim bin Adam, dia selalu si mata naik ini sedikit sisicok naik mandi naik. Jadi ini kasih istrinya selalu salah tingkah, salah gaul. Aja suatu ketika komandan itu lebih ini lalu di anak guru tadi bilang awalnya. Kamu apa nasi mata mencerita ya tuh? Apa salah mati? Mengapa dia? Si mata mencerita ya? Kalau saya nangguruan kan di malu sandal, malu susu tuh. Karena setiap kali saya menatap wajahnya, pada saat yang bersamaan ribuan getaran yang timbul dalam hati saya. Malu sana, malu susu. Apa rasa ngabilina kalau begitu? Alhamdulillah karena para utama itu sudah. Ditulis nang guru. Apa
kalimatmu apa hubungannya? Saya sedang puji kau cantik, kau bilang sama-sama kita masuk surga. Iya, kenapa? Karena kamu bersyukur mendapatkan saya, dan saya selalu bersabar mendapatkan itu. Para hitam itu dulu. Hadirin yang berbahagia, itu yang saya maksud tadi. Jadi jangan ibu-ibu merasa tapana kama kurang bagus setorannya. Si matamu tidak tahu. Si matamu ini ibu yang senyum-senyum ini kayaknya pengalaman pribadi. Selalu kita tanamkan dalam hati kita bahwa kamu anugerah bagi saya, dan saya boleh jadi musibah bagi kamu. Kamu juga bilang begitu, kamu istriku yang saya sayangi dan saya cintai, kau adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk, tapi boleh jadi saya adalah musibah untuk kamu. Kalau begitu paham dalam rumah tangga ibu, yakinlah kita sudah hijrah. Dia bisa dimasuk harakatul hayat, gerakan kehidupan. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, ada nasihatnya dalam grup Tasyabbuh Qadir Jilani. Nasihat apa yang grup Tasyabbuh Qadir Jilani bilang? Kalau engkau ketemu dengan orang yang lebih mudah dari dirimu, maka tanamkan di hatimu bahwa orang yang lebih muda ini jauh lebih baik, lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena saya lebih tua, berjuangkan hidup, banyak dosa aku saya. Sementara ini yang masih muda, yang masih tua itu orang, pasti dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan saya. Anda pemik di dosa. Sementara kalau ketemu dengan orang yang lebih tua dari kita, bilang lagi, boleh jadi ini orang tua lebih mulia dari saya, lebih melaki daripada dia. Kenapa? Mindol dia tuh lebih banyak ibadahnya dari saya, lebih banyak perbuatan baiknya dibandingkan dengan saya. Suatu saat ketika kita bertemu dengan orang yang sepantar dengan kita, sama umur kita, satu SMA Kirekeng, tenangkan dia kita bahwa boleh jadi dia lebih baik perbuatan baik dari saya. Dan si matai mau saya lebih malak daripada kau, sambayang. Bahkan yang agak istri menanggurkan suami kali dia dan bilang apa? Muasitau totania salah, orang yang beragamanya bukan agama Islam, to kafir, mesti mau halang hatimu. Boleh jadi ini orang kafir lebih mulia dibandingkan dengan saya. Kenapa? Amatnya dari sapa itu. Tapana waktu dari to kafir mati melalui hidayah oleh Allah Taala, usdu khotimah. Sementara kita sudah salah puluhan tahun beribadah kepada Allah, waktu mati tahu tak kalu kejujuran Allah Subhanahu. Nah, inilah nasihat hijrah ini. Kalau begini paham tak? Apa ini? Apa ini? Kemudian Bapak Ibu hadirin, yang terakhir saya mau sampaikan, terakhir Bapak Ibu, kalau mau yang dimaksud dengan hakikinnah hijrah adalah hakikinnah hijrah itu ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah yang paling tinggi Bapak Ibu. Apa itu? Masih sisa Allah Ta'ala, masih sisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul mati Ibu sisa itu Allah Ta'ala. Apa ini? Udah bata-bata kenal ki Allah. Kalau tidak kenal ki sama Allah, dah mau segiging, dah mau pacai, dah mau memo. Kalau sambayan tak susah khusyuk. Satu cakap jawabannya. Kalau tidak sambayang, lagi-lagi hadir di gena, satu penyebabnya apa? Ando sisan Allah dia musuh waktu itu Allah itu. Nah. Jadi mana itu hijrahnya mesti sisa Allah. Kenali Allah. Kalau kita sudah kenal sama Allah, insya Allah khusyuk masang baik ini apa sisa inna namusobah. Mau ando sisa pun Allah Ta'ala.
Bungsanga ai ia palatania. Karena ando sisa. Dari mana kau tahu itu Allah yang kau sembah Pak ando sisa? Begitu. Baik udah? Nah, mau ki kenal Allah? Melu kamu sisa Allah Ta'ala. Aku gak mata-mata. Hah? Tegas, mau Ustaz. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selalu disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si mata masalah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ando sisa Rasulullah. Berarti aku mua hijrah palaka aman. Inna hijrah teman-teman sisa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisa Rasulullah, sisa Allah Taala, ia muhajirin hijrah. Makanya Rasulullah bilang, "Mangkana hijratuhu ila Allah wa Rasulih." Barang siapa hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, maka dia akan diantarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mangkana hijratuhu ila dunia Lino yang ke situ saja hijrah. Di situ saja. Mudah-mudahan barakah 10 Muharram dia Bapak Ibu mari sama-sama kita tingkatkan hijrah, pangkat hijrah. Tadinya kita belum kenal dengan Allah, maka kita barakah di Muharram indai sisa Allah. Rugi sana umat mani ini mau ada sisa Allah Ta'ala. Sepanjang tahun kita hidup, masambahan kita tahu, puasa tahu, haji kita tahu, begitu kapan. Tapi ada sisa Allah. Ada sisa Allah Ta'ala. Rugi sana. Masalah Ibnu Abbas, awwal wajibun 'alal insan. Ia kami pengulang diwajibkan kepada manusia apa? Ma'rifatullah Ta'ala bil istiqamah. Mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu hadirin, hanya menyesal. Tidak lagi susah di hidup. Kenapa? Yang kita lihat itu semuanya apa? Gaub Allah. Ada neraka, ada setan, ada iblis, ada malaikat, jatuh matapa, jatuh kafir, hingga nana Allah. Maksisan. Sehingga anda mau macalah setan. Apa macalah setan? Tahu macalah setan? Tahu dikata setan. Anda perlu macalah setan, Anda perlu macalah iblis. Kenapa? Jadi cara kata iblis. Tapi di sisi atau mari kalau Allah Ta'ala, barang siapa yang mencela penciptaan Allah, maka sesungguhnya dia telah mencela Allah yang menciptakan yang dia cela itu. Makanya dia tahu bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Gau apianganna aman boleh jadi itu dosa yang disesela atau karep puluh ribu Allah. Itu misalnya contohnya si mata mucalla di setan, iblis laknatullahi alaihi. Padahal mau kita tahu iblis setan itu ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling istiqamah menjadi iblis. Memberi. Jadi iblis itu adalah makhluk yang paling istiqamah menjadi iblis. Sementara kita manusia belum tentu istiqamah menjadi manusia. Belum. Ya, kadang-kadang saya bercanda sama jamaah, mau melok di istiqamah, figulo di iblis. Karena dia yang paling istiqamah. Nah, paham apa begini? Paham atau sisa Allah Subhanahu. Karena orang yang paham dengan Allah, kenal dengan Allah, dia nggak butuh surganya Allah. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan Allah yang menciptakan surga itu. Andai perlu surga, karena kalau kita betul-betul mengharapkan Allah, kenapa tamu pengalaman neraka? Dia neraka di sesemu menjadi pamase di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau pi, masuk neraka.
tapi menjadi pemasin. Oke. Hah? Karena anda posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dilemparkan dalam lautan api. Nabi Ibrahim tidak merasakan apa-apa, justru menyamai nasaknya. Waktu Allah Ta'ala memperintah lo di api, nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin kuna, dan bahagiakan Ibrahim yang ada di dalam lautan api. Karena pemberian Allah Ta'ala. Makanya pemberian Allah Bapak Ibu hadirin tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagi mereka yang sudah mengenal dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih hijrah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan barakahnya di 1 Muharram, 1 Muharram Asyura, kita semua akan meningkatkan keimanan hijriah kita di dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram ini sebenarnya lebih bagus, lebih afdal kita kita iringi dengan puasa besok, puasa Asyura, puasa di besok. Insya Allah barakahnya puasa Muharram itu sama dengan puasa di 1 tahun apalagi. Rasulullah bilang puasa yang paling afdal setelah Ramadan ini puasa Asyura besok. Jadi kalau Ramadan itu puasa yang paling tinggi derajatnya, derajat kedua ini puasa Asyura. Di dalamnya kita diberikan keyakinan sama dengan kita puasa selama 1 tahun penuh, dan insya Allah injana dosa-dosa tak pada tahun yang lalu ada penganasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang terakhir, tapi jangan bilang-bilang sama orang, ini rahasia. Apa masalah nanggurutan? Insya Allah barakahnya Asyura, asal punya membantu tidak apa-apa, insya Allah anggap mati kau tidak akan meninggal sampai 10 tahun akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.